kita bukannya tidak percaya terhadap kinerja KPU, tetapi namanya juga manusia, di situ ada potensi kesalahan, ada potensi penyimpangan. Betul. Itu Bawaslu punya akses pengawasan nggak terhadap proses penetapan DCS ini? Soal mengeluh, sebenarnya semua mengeluh. Misalnya, KPU sebagai penyelenggara, apakah komisioner bisa melihat secara utuh? Tidak. Nah, KPU ingin menyampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa persyaratan administrasi ini, gitu ya, harus disadari bersama demi ketertiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan sampurasun semua untuk Baraya Kabar Priangan. Kembali Anda bersama kami di dalam program podcast Kabar Priangan. Kali ini kami menghadirkan narasumber dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya. Beliau adalah Pak Bambang Setiawan, salah seorang komisioner dari KPU yang saat ini telah hadir bersama kita. Kali ini kita berbincang-bincang mengenai banyak persoalan tentang persiapan menjelang pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik Pak Bambang, ini masyarakat sekarang ini tengah katakanlah bereuforiya kali ya, karena juga namanya pesta demokrasi ya. Sudah mulai memasuki tahap euforia menjelang pemilu gitu ya. Betul. Tapi sebelum pelaksanaan pemilu itu kan ada tahapan yang harus ditempuh yang dilaksanakan oleh KPU bersama badan ad hoc di bawahnya. Sudah sampai mana sampai saat ini tahapan pemilu tersebut, Pak? Pada saat ini KPU Kota Tasikmalaya dan seluruh jajaran secara hierarki sampai KPU Republik Indonesia setelah menetapkan DPT, daftar pemilih tetap. Sudah ditetapkan ya? Sudah ditetapkan. Berarti para pemilih sudah diketahui ya? Sudah diketahui. Kota Tasik itu jumlahnya 538.324 orang hak pilih ya? Ya, pemegang hak pilih yang terdaftar di dalam DPT pada saat ini. Nah, masih ada orang-orang yang sampai saat ini belum terdaftar, itu kemungkinan itu ada. Kemudian juga yang belum melakukan perekaman KTP. Nah, bagi teman-teman, terutama pemilih pemula, nah pemilih pemula itu bukan hanya yang baru akan 17 tahun, tetapi juga orang yang misalnya pensiun dari ketentaraan atau TNI Polri itu juga pemilih pemula gitu ya. Nah, itu bagi yang misalnya belum rekaman, maka segera mungkin melakukan perekaman. Sebentar, saya potong Pak Bambang. Daftar pemilih tetap, tetapi masih bisa berubah ya? Masih bisa berubah, dan faktanya pada pemilu 2019 itu DPT itu, daftar pemilih tetap itu dilakukan koreksi sampai 3 kali yang disebut dengan DPT HP. DPT daftar pemilih tetap hasil perbaikan HP. Perbaikan 1, perbaikan 2, perbaikan 3 itu di pemilu 2019. Ya sebenarnya kalau boleh berharap, namanya sudah DPT, yaitu tidak perlu ada perbaikan. Tetapi kalau memang regulasinya, karena ini kan pesta demokrasi, ini dan menyangkut hak pilih politik, ya. Warga ya. Hak pilih warga nggak bisa serta-merta secara hak konstitusionalnya dihilangkan hanya karena persoalan administrasi. Dalam jadi terbuka itu, untuk perubahan. Terbuka untuk perubahan karena hak konstitusi setiap orang. Kalau KPU hanya karena mempersoalkan administrasi lalu orang kehilangan hak, kan KPU yang bisa dipersoalkan gitu masalahnya. Jadi sudah ditetapkan menjadi DPT ya? Sudah ya. Selain itu tahapan yang lain yang dilakukan KPU? Yang saat ini sedang dilaksanakan adalah sedang proses pencermatan, atau kerangka umumnya itu disebut sebagai verifikasi administrasi bagi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Bagi Kota Tasikmalaya tentu saja DPRD Kota Tasikmalaya. Saat ini sedang proses pencermatan dokumen perbaikan. Verifikasi. Dari temuan KPU, proses verifikasi itu banyak persoalan mungkin yang muncul atau diketahui.
Yang tidak memenuhi syaratkah? Yang syaratnya belum lengkapkah? Setelah pendaftaran bakal calon itu ditutup pada tanggal 14 Mei yang lalu, ada kesempatan rentang waktunya cukup panjang, sekarang ini sudah memasuki bulan Agustus. Memang dari daftar calon yang masuk itu, totalnya bakal calon anggota DPRD Kota Tasikmalaya itu yang didaftarkan sebanyak 742 orang. Untuk caleg kota ya? Kota. 742 orang ya? 42 orang. Kalau mendaftarkan semua dengan kuota penuh, semua partai itu memang mestinya 810. Tapi ada beberapa partai yang tidak menggunakan kuota penuhnya. 742 orang. Dari 742 orang itu saya angka kuantitatifnya lupa, tapi kisarannya sekitar 80%. Data yang ada atau data yang masuk sampai tanggal 14 Mei itu 80%-nya belum memenuhi syarat atau disebutnya 80%? Ya, kurang lebih 80% itu BMS belum memenuhi syarat. Ya. Itu waktu penerimaan berkas pertama di tanggal 14 Mei bisa lolos? Pada saat pendaftaran yang tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei itu, karena pendaftaran sekarang ini kan disebutnya sebagai paperless ya. Jadi menggunakan aplikasi Silon. Jadi pengurus partai, ketua dan sekretaris secara rombongan datang itu tidak membawa dokumen yang dulu paling tidak ada 3, 4, 5 kontainer gitu ya. Nah sekarang ini cuma membawa map tipis saja 2. Hanya 3, 4 lembar saja. Jadi berkas sisanya semuanya ada di aplikasi. Nah dalam aplikasi itu persyaratan yang dibutuhkan pada saat itu untuk sekedar lolos pendaftaran awal itu, yang penting semua lampiran itu ada dulu. Belum mengecek apakah sesuai, apakah benar, apakah sah atau tidak. Yang penting lampiran dokumennya ada atau tidak. Terisi atau tidak di aplikasi itu. Kalau sudah ada terisi, itu artinya akan menyala hijau. Tapi kalau tidak ada lampirannya maka menyala merah, itu nggak bisa diterima. Nah semua waktu itu sampai 14 Mei itu ya semua targetnya nyala hijau aja dulu semua. Jadi dianggap lolos saat itu ya. Dianggap lolos, memenuhi persyaratan pertama. Nah baru setelah tanggal 15 itu dilakukan verifikasi administrasi. Nah, pada saat dilakukan verifikasi administrasi dan faktanya 80% tidak memenuhi syarat. Istilahnya bukan tidak memenuhi syarat, tetapi belum memenuhi syarat. Jadi TMS itu sesudah BMS dilakukan perbaikan. Oh, baru dikategorikan TMS. Betul. Belakangan. Jadi ada MS memenuhi syarat, ada BMS itu nanti ada masa, ada. Jadi dari 742 orang itu kemungkinan nanti saat ditetapkan menjadi DCS bisa berkurang. Bisa berkurang. Bisa berkurang ya? Iya, bisa berkurang. Ini yang saya ingin tahu, ini kita bukannya tidak percaya terhadap kinerja KPU, tetapi namanya juga manusia, di situ ada potensi kesalahan, ada potensi penyimpangan. Betul. Itu Bawaslu punya akses pengawasan nggak terhadap proses penetapan DCS ini? Sesuai dengan tupoksinya, Bawaslu itu mengawasi kinerja KPU salah satunya. Jadi semua tahapan Bawaslu itu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Hanya saja memang dari sisi akses di KPU itu dalam aplikasi Silon itu yang diberi akses itu sebenarnya 3 pihak. Yang pertama KPU sebagai penyelenggara, yang kedua partai politik sebagai peserta pemilu, dan ketiga adalah Bawaslu sebagai pengawas. Bawaslu punya akses membuka Silon. Soalnya dulu pernah dikeluhkan ya, Bawaslu tidak memiliki akses itu. Betul. Kalau soal mengeluh sebenarnya semua mengeluh. Misalnya KPU sebagai penyelenggara, apakah komisioner bisa melihat secara utuh? Tidak. Siapa yang bisa melihat dokumen secara utuh? Hanya operator dan admin. Siapa operator dan admin itu? Operator dan admin adalah orang yang diberi tugas khusus dan diberi SK oleh KPU RI. Jadi komisioner nggak bisa melihat setiap waktu melihat ini. Nah, kalau lebih detailnya tidak bisa. Iya, kalau mau lihat detail itu harus pinjam aksesnya atau minta dipandu oleh operator atau admin. Begitu juga Bawaslu. Begitu juga partai politik. Nah, partai politik banyak yang tidak diberi akses langsung.
oleh pimpinannya di yang DPP. Jadi hanya orang tertentu saja. Betul, gitu. Nah, nanti makanya partai politik juga menunjuk admin, juga menunjuk operator. Begitu juga Bawaslu dalam konteks pengawasan, kalau mau intensif, ya silahkan merapat, datang ke Ya artinya KPU, kan begini gitu. Pak Bambang ya, masyarakat juga ingin memastikan bahwa mereka yang ditetapkan menjadi DCS itu validitas datanya memang betul-betul Iya. real, betul sesuai dengan persyaratannya kan. Betul. KPU bisa melihat itu ya. KPU KPU Bawaslu maksud saya. Bisa Melihat bisa melihat itu. Karena istilahnya itu viewer lah ya. Viewer ya. Ya, viewer gitu. Jadi ketika ada katakanlah kesalahan atau bahkan mungkin secara sengaja penyimpangan katakanlah bisa terkontrol ya, bisa terlihat dari pihak luar. Bisa. Baik, ini kembali lagi tadi ke persoalan DPT ya, daftar pemilih tetap ya. Iya. Daftar pemilih tetap itu tadi dikatakan bahwa bisa berubah jumlahnya. Itu karena apa aja itu bisanya? Ya, kita tahu bahwa data kependudukan di Indonesia, saya kira juga di seluruh dunia, begitu ya, itu terus dinamis, terus berubah. Mobilitas manusia atau mobilitas orang dan juga mobilitas barang itu setiap detik nggak pernah berhenti, gitu ya. Ada orang datang ke Tasik, ada orang keluar ke Tasik. Mobilitas penduduk ya. Mobilitas penduduk. Nah, itu terus menerus. Itu misalnya orang artinya ada perpindahan secara ya tempat saja. Belum lagi faktor lain yang menyebabkan kenapa DPT itu berubah. DPT berubah di antaranya tadi. Jadi orang datang dan orang pergi. Itu menyebabkan orang data berubah. Kemudian ada banyak sekali variannya. Misalnya saja orang meninggal. Otomatis juga data penduduk juga berubah. Orang lahir juga penduduk juga, meskipun yang lahir itu tidak berpengaruh pada pemilih gitu ya. Kemudian orang menikah. Nah, kalau orang menikah berubah karena status. Karena di elemen kependudukan itu ada 16, itu salah satunya status. Cocok. Salah satunya adalah status. Kemudian orang pindah dari kelurahan A ke kelurahan B, kecamatan A, kecamatan B, kabupaten A, kabupaten B, provinsi A ke provinsi Baik, B. lebih teknis, lebih detail lagi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika dia misalnya hendak pindah memilih, atau misalkan dia tidak terdaftar di DPT, atau tadi faktor-faktor yang lain, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Pada prinsipnya KPU itu akan memberi kesempatan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Bagi yang belum terdaftar di dalam DPT karena berbagai sebab tadi, masih punya kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Di antaranya bagi yang ingin bepergian nanti bisa mengurus data memilih untuk pindah keluar ataupun pindah masuk atau pindah ke dalam masuk ya. Jadi orang misalnya dari Kabupaten Garut nanti mau milih di Tasik, bisa mengurus bisa pindah TPS ya. Betul. Nah, kalau dulu disebut A5, sekarang ada istilahnya itu pindah memilih saja. Ada formulirnya. Ada formulirnya. Nanti dibantu. Yang baik itu melalui PPS, tapi kalaupun tidak, yang antar kota, antar kabupaten itu bisa dibantu oleh KPU. Kemudian bagi yang misalnya saja tidak terdaftar di DPT terdaftar di DPT, misalnya saja pada kesempatan terakhir ada limit waktu ya nanti. Ada limit waktu. Itu misalnya yang bersangkutan bisa menggunakan KTP. Hanya kalau dulu disebutnya sebagai pemilih khusus, hanya menggunakan KTP atau kartu keluarga misalnya. Hanya bagi yang kasus ini, yang bersangkutan harus memilih di alamat di mana yang tercantum sesuai dengan KTP. Tempat tinggalnya KTP itu. Sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP atau di dalam kartu keluarga itu, begitu. Nah, bagi yang misalnya saja pensiun dari TNI Polri misalnya saja, yang sebelumnya tidak punya hak pilih ya, sebelumnya nggak punya hak pilih, ini kategori pemilih pemula juga nih. Jadi bukan pemilih pemula tidak harus ABG ya. Anak yang baru gede gitu ya, tidak harus karena 17 tahun ya. Betul, tapi orang tua juga bisa, orang tua pun bisa jadi pensiunan TNI Polri itu ya. Kategori pemilih pemula karena pensiun. Nah, itu mereka gimana? Harus daftar ke PPS atau PPK atau ke KPU? Prinsipnya tadi, jadi yang bersangkutan tetap akan memiliki hak pilih. Jadi bagi pensiunan mereka harus menunjukkan SK pensiun. Jangan sampai nanti KTP-nya kan, kalau KTP kan sudah seumur hidup misalnya begitu ya, KTP-nya nggak berubah loh. Ini misalnya status
kekerjaan TNI Polri, tapi menggunakan hak pilih. Nah, kalau dia nggak menunjukkan SK, nanti bisa menimbulkan interpretasi masyarakat yang macam-macam. Jadi ada syarat administratif yang harus dipenuhi. Ya. Jadi tidak dengan serta begitu saja datang ke TPS, bawa KTP lalu minta hak coblos itu. Ya. Tidak seperti itu ya. Nah, KPU ingin menyampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa persyaratan administrasi ini, gitu ya, harus disadari bersama demi ketertiban. Bukan berarti tanpa syarat administrasi KPU berhak atau bermaksud menghilangkan hak konstitusi orang. Tetapi kalau tidak dipenuhi syarat administrasi, data memang bisa kacau. Jadi bisa memunculkan juga potensi kerawanan ya. Betul, bisa menimbulkan potensi kerawanan. Penyimpangan. Bahkan ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran konstitusi. Gitu. Tapi oleh sebab itu masyarakat supaya menyadari, memahami bahwa persyaratan administratif itu semata-mata untuk menertibkan saja, untuk menghindari kemungkinan potensi masalah. Bahwa dengan syarat administrasi itu juga bisa menimbulkan interpretasi yang lain, iya. Tetapi semua dalam kehidupan ini perlu pengaturan. Oleh sebab itu KPU membuat pengaturan seperti itu mekanismenya. Baik Pak Bambang, terakhir ini menyangkut dengan masih tahapan pemilu, kita seolah-olah meloncat ke tahapan berikutnya. Sekarang itu di ruas-ruas jalan gitu ya, di sudut-sudut kota sudah nampak ramai ya, spanduk, billboard atau apapun itu yang berkaitan dengan caleg ya, pencalegan, orang foto-foto caleg bertebaran di mana-mana yang bahkan oleh sebagian kalangan disebut itu sampah visual katanya. Nah, sebetulnya ini sudah masuk tahapan kampanye atau belum? Sebetulnya tahapan kampanye itu kapan dimulainya gitu? Biar masyarakat juga tahu, atau bahkan mungkin caleg juga harus tahu ini gitu kan. Jadi kampanye itu akan dimulai 3 hari setelah DCT. 3 hari setelah ditetapkannya DCT, daftar calon tetap caleg ya. Caleg ya. Begitu juga nanti pasangan calon, misalnya kalau presiden, wakil presiden, nanti juga mungkin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan seterusnya. Itu setelah ditetapkan, baru akan masuki masa kampanye namanya. Kapan itu penetapan DCT-nya? Nah, itu dijadwalkan tanggal 3 November. 3 November ya. Jadi sekarang ini belum memasuki masa kampanye. Lalu pertanyaannya redaksi tadi Pak Ridwan ini, bagaimana sudah bertebaran spanduk, bertebaran baliho dan lain-lain yang dikatakan sampah visual. Kami sebagai penyelenggara pemilu itu sebenarnya ada 3 pihak ya, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Terkait dengan persoalan-persoalan apa tadi, sampah visual itu tupoksinya tidak ada di KPU. Bukan ranah KPU. Bukan ranah KPU ya, bukan ranah KPU. Yang pasti kalau dalam konteks itu konteksnya adalah penyelenggaraan pemilu, maka itu tupoksinya di Bawaslu. Tapi kalau konteksnya tentang estetika, maka itu urusannya Pemda. Penertiban ya. Penertiban. Nah, mangga silahkan saja. KPU bukan mau cuci tangan, tetapi KPU fokus pada tupoksi. KPU nggak ngurusin yang kayak begitu gitu. Tapi secara jadwal belum masuk tahapan kampanye. Belum. Ya itu saja mungkin cukup dari KPU bahwa ini belum masuk ke tahapan kampanye gitu ya. Dan kampanye sendiri kan ada kriterianya. Disebut kampanye itu seperti apa sih? Ada kriterianya ya. Jadi tidak serta-merta mereka yang muncul di baliho-baliho di spanduk itu sebagai kampanye gitu ya. Ya, di kampanye itu kan ya selain menampilkan citra diri, ada penyampaian visi misi, program, tujuan. Nah, itu baru masuk ke kategori kampanye. Karena di undang-undangnya memang ada definisinya kampanye. Bahwa masyarakat awam menganggap itu sebagai mencuri stat, mah nggak salah, itu interpretasi silahkan saja. Kita tahu bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kota Tasik ini katanya terbaik di Jawa Barat ya waktu pemilu sebelumnya. Beberapa kali pemilu terakhir termasuk pilkada, partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya dalam menggunakan hak dan kewajiban memilih tadi tertinggi. Tertinggi di Jawa Barat ya? Ya, pemilu 2019 itu angka kita di 87,49%. Nah, yang saya ingin tahu, untuk target pemilu 2024 nanti, target partisipasi pemilih berapa persen? Sebenarnya kami tidak menargetkan setinggi yang ditargetkan oleh Pak PJ Wali Kota ini. Nah, Pak PJ Wali Kota itu, ya, karena kelihatannya Pak PJ
ke Tasik ini membawa apa ya, membawa misi atau membawa mandat berat itu untuk menyukseskan pemilu. Ditargetkan 90%. Targetnya 90%. Ya, target 90%. Yang bisa kami lakukan berusaha maksimal. Yang bisa kami lakukan berusaha. Tapi berat ya 90% itu. 90% itu berat. Ya, karena kan orang naik 1 digit saja luar biasa sulitnya. Dan angka Kota Tasikmalaya itu sudah tinggi sebenarnya. Jadi, tapi meskipun begitu, kami akan mencoba melakukan upaya-upaya maksimal, pendekatan-pendekatan edukatif sehingga angka itu bisa naik. Gitu. Baik, Pak Bambang, barangkali ada yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan persiapan pemilu 2024 ini. Mangga Pak Bambang, silahkan. Ya, kepada masyarakat secara luas, masyarakat Kota Tasikmalaya pada khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya yang sampai saat ini namanya belum terdaftar daftar pemilih tetap, dipersilahkan untuk menghubungi penyelenggara pemilu, dalam hal ini PPS di kelurahan masing-masing, agar namanya segera bisa didaftarkan menjadi daftar calon pemilih, agar hak konstitusinya tidak hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menghimbau, mungkin ini juga bagian dari cara saya mewacanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Bapak Ibu, memilih itu, apapun agama kita, itu bukan sekedar hak. Memilih itu adalah kewajiban. Saya, dalam pandangan saya, kalau orang tidak mau memilih pemimpinnya, maka warga yang demikian itu kehilangan hak untuk berharap mendapatkan pemilih yang baik. Kalau orang tidak menggunakan hak pilihnya, maka sesungguhnya dia tidak lagi punya kesempatan untuk menagih janji kepada siapapun agar mendapatkan kesejahteraan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Oleh sebab itu, saya menghimbau ya, kepada kita semua, mari kita menggunakan hak dan sekaligus kewajiban itu untuk memilih orang yang baik, agar kita dipimpin oleh orang yang baik. Yang ketiga, saya mengajak, wahai teman-teman, sahabat, warga yang baik, tampillah ke depan untuk memimpin negeri. Jangan sampai kesempatan itu tidak digunakan sehingga kita dipimpin oleh orang yang tidak baik. Terima kasih. Bijaksana sekali. Baik, terima kasih Pak Bambang. Baraya kabar priangan semua, demikian bincang-bincang kami dengan Komisioner KPU Kota Tasikmalaya, dan kita berharap penyelenggaraan pemilu di 2024 ini semua tahapannya bisa berlalu, berproses secara aman, tertib dan lancar. Juga pelaksanaan pemilu bisa aman, damai, dan menghasilkan figur pemilih yang betul-betul sesuai dengan figur pimpinan ya, maksudnya figur pimpinan yang sesuai dengan harapan kita. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.